Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hari ini kita mau bahas fasal yang berikutnya dalam kitab Al-Manhajus Sawi di halaman 301 ya, yaitu fi fadlid da'wah ila Allah. Keutamaan dakwah kepada Allah. Dakwah itu enggak cuma bil lisan kayak begini nih ceramah. Ada dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal. Bahkan ada yang bilang lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang-kadang yang enggak pakai ngomong lebih jelas daripada yang pakai ngomong. Yang enggak pakai ngomong tuh contohnya gimana? Dia lagi mau ngajarin orang untuk menjaga kebersihan. Nah, dia nggak ngomong, tapi dia datang, dia lihat ada sampah berantakan, dia bersihin. Nah, itu yang sekitarnya tanpa harus dibilangin biasanya terinspirasi, termotivasi untuk meniru dan mengikutinya. Jadi ada orang yang duat mengajak dai lakin bighairil lisan. Nggak pakai lisan. Hanya pakai gerak-geriknya, pakai perbuatan sehari-harinya. Artinya memang sekali lagi tidak semua orang bisa berdakwah dengan lisannya. Tapi semua orang bisa berdakwah dengan perbuatannya. Sekarang tambah lagi berdakwah dengan jempolnya, dengan sosmed yang dimilikinya. Kita baca ya kitab karangan Habib Zain seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Fadilahnya orang yang mengajak kepada Allah. Antum hari Jumat pasang status, ini hari Jumat, jangan lupa perbanyak sholawat, misalnya begitu. Itu hari kebetulan antumnya kagak baca sholawat, ya, taruh di status tapi lupa baca. Yang ngebaca status antum pada bersolawat, maka bahasanya Nabi di sini, falahu kana lahu minal ajri, baginya pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala yang melakukan, yang mendengarkan dan mengikuti apa yang kita sampaikan, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kan nikmat tuh. Nikmat. Kita diam nggak baca sholawat tuh hari, tapi rekening pahala kita nambah terus. Sebab kita timbang naruh status doang. Berapa yang baca? Oh 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1 orang aja udah luar biasa pahalanya. Jadi nggak usah ya Beb, yang lihat status Anda cuma 50 misalnya. Ya, dari 50 ada 1 aja. Nggak usah banyak-banyak. 1 dia ikut baca ketika dia mendengarkan atau membaca status yang kita taruh di WhatsApp, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca tersebut. Itu 1. Gimana kalau 2? Gimana kalau 5? Gimana kalau 10? Wah, makanya ini para ulama salaf, misalnya Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin, dibaca di barat, timur, utara, selatan, semua baca kitabnya. Beliau intaqala ila ar-rafiqil a'la, udah pindah alamnya, tapi tuh pahala enggak berhenti. Ente bayangin, ente lagi tidur, bangun-bangun lihat rekening ente penuh, yang biasanya 12.500 tiba-tiba 12,5 miliar, bagaimana tuh? Jadi ente lagi tidur tuh nambah, girang banget, bener gak? Fa kaifa idza kana rekening akhirat, gimana kalau rekeningnya rekening akhirat? Imam Al-Ghazali tadi contohnya begitu, karena kitabnya dibaca terus sehingga itu nggak pernah berhenti. Itu kan salah satu dari 3 yang mengalirkan pahala bagi orang yang udah meninggal. Itu yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, yang ketiga waladun salih yad'u lahu. Jadi kita harus punya investasi nih.
Kalau sekarang nih semua nih, misalnya nih antum, saya punya paman nih Habib Muhsin baru cerita 3 hari yang lalu kumpul sama temannya. Semalam temannya itu kecelakaan, terus pendarahan dari kepalanya, kelihatannya udah susah, masih muda, al-umur mahadari, umur nggak ada yang tahu. Nah sekarang kita kalau hal tersebut terjadi kepada kita, udah yakin belum pahala kita ini bakal cukup menjadi bekal menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya belum. Kalau kita punya tadi itu investasi yang bakal ngalir terus, katakan di Instagram dah, kita posting nih, jangan foto-foto yang nggak ada manfaatnya, jangan captionnya itu caption kata-kata yang nggak ada artinya. Harusnya kita taruh hal-hal yang misalnya kita udah meninggal, orang buka, oh Allah jadi inget dia tuh sama si fulan, buka postingannya, jangan lupa sholawat pada Nabi Muhammad. Akhirnya tuh yang baca sholawat. Saat itu kita yang udah ada di alam kubur mengalir tuh pahala. Betapa pentingnya sekarang jejak media sosial kita, tanam yang baik-baik. Begitu pula sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, tadi ada yang bawa kitab tuh di belakang itu, safha 302, halaman 302 kalau sama cetakannya. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada keburukan, udah temannya udah baik nih, temannya udah lurus, tiba-tiba diajak, kita ini yuk, kita ke disco udah, ayo dah nikmatin, kita ngajak, akhirnya teman kita ngikut, besok ketagihan dia pergi lagi ke disco, minggu depan dia pergi lagi, padahal kitanya udah taubatan nasuha, tapi sebab karena kita yang mengajak, setiap kali dia berdosa, setiap kali itu juga dosa yang sama kita akan dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ngajak kepada yang baik-baik aja. Sampai Al-Quran seperti menantang, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Enggak ada. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dakwah itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Kalau ditanya antum profesinya apa? Oh ana kerja, bagus, cakep. Ente profesinya apa? Oh ana kebetulan pengusaha, cakep. Ente profesinya apa? Ana dokter, cakep. Ente ana insinyur, cakep. Ente profesinya apa? Dai, mengajak kepada Allah. Itu profesi terbaik menurut Al-Quran. Al-Quran nantang, waman ahsanu qawlan, siapa coba, ada nggak yang bisa bawain ke saya yang kata-katanya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Ilmu-ilmu semuanya manfaat, tapi ketika kita berdakwah mengajak kepada Allah, itu manfaatnya sangat tinggi sekali. Sekarang gampang dakwah, nggak harus kita pinter. Ini kita punya ulama-ulama banyak, share aja di postingan kita. Ada orang bikin YouTube khusus, tahu gak apa? Dia pinter. Nah ini menarik nih, antum juga bisa jadikan ini sebagai keseharian antum atau hal yang bisa antum kerjakan. Dia ambil ceramah-ceramah ulama-ulama nih, Syekh Al-Buti misalnya, dia ambil, terjemahin nama dia, diposting, dibikin gambarnya cakep, suaranya indah, terus diposting, yang nonton 1 juta. Besok ada ceramah Mbah Maimun Zubair, diambil sama dia, potong 3 menit, 5 menit, diedit sedemikian rupa biar cakep, enak dilihat, posting, yang nonton 1 juta. Gara-gara dia tibang, karena jago kebetulan ngedit, dia edit, dia posting. Itu dapat 2 tuh. Udah dia dapat AdSense, udah dia dapat duit, berkah,
dia dapat pahala juga karena berkatnya dia. Yang tadinya mungkin Mbah Maimun Zubair ceramahnya depan 1000 orang, gara-gara dia bisa jadi ditonton oleh 1 juta orang. Ada yang begitu, posting, sebar, orang nonton seneng, akhirnya kesebar kemana-mana. Itu jadi pahala yang ladang pahala yang luar biasa. Nanti ketika di alam sana di akhirat dihisab lagi ditimbang, dia terkaget-kaget tuh. Ini buku siapa nih? Ya Allah, saya kayaknya kagak bikin pahala sebanyak ini. Oh, itu pahala dari 1 juta orang yang gara-gara dia dengerin ceramah ente. Waktu itu ada 100.000 orang. Contoh tentang sholat, Syekh Mbah Maimun bicara tentang sholat. Dari 1 juta orang itu 10.000 misalnya nggak sholat. Gara-gara nonton ente itu 10.000 jadi pada sholat. Maka pahalanya selain mereka mendapatkan pahala itu digabung dan diberikan kepada kamu tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Artinya al-wasilah, perantara sekarang begitu mudah. Sekarang kita kalau posting itu berapa paling menghabiskan kuota kita? Ya kecil banget. Jadi manfaatin, taruh yang bagus-bagus. Bacaan kita tulis nih di status. Jadi ada satu, saya lupa tuh apa riwayat apa omongan ulama, saya lupa. Dibilang katanya siapa orang yang menuliskan bacaan sholawat, itu tulisan itu selama tulisan itu masih ada, itu seperti kita bersolawat, mengalir terus tuh pahala. Misalnya Habib Zain nih di sini tulis wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini tulisan masih ada. Nah, selama ini tulisan masih ada, selama itu pula pahala sholawat mengalir. Kita juga begitu. Status sekarang 24 jam kan, tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, misalnya begitu. Minimal 24 jam itu akan mengalir terus pahala. Orang yang ngelihat jadi terinspirasi. Kebaikan semakin tersebar luas, semakin banyak. Jangan kita kalah sama semutnya yang ada di zaman Nabi Allah Ibrahim yang membawa setetes air untuk mencoba membantu memadamkan api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Yang ketika ditanya, kenapa kamu? Ya, saya tahu nih air gak bakal bikin tuh api padam karena sedikit saya kemampuan saya. Tapi paling enggak Allah jadi tahu saya ada di posisinya Ibrahim, bukan di posisinya Namrud. Saya ada di jalan ini nih, bukan jalan yang itu. Artinya kita manfaatin semampu kita, gak usah banyak-banyak, semampu kita. Imam Haddad bilang tidak ada manfaat yang lebih besar daripada kalau kita mengajak orang menuju kepada Allah. Ya, bawa tangannya, pegang, ke masjid yuk, ke majelis yuk, kita sholat yuk, kita hadir pengajian yuk, misalnya. Gitu. Makanya ada ulama ditanya, apa hukum ketika kita melihat orang nggak sholat? Ya hukumnya ente pegang tangannya, ente bawa ke masjid, begitu. Dia mungkin menggambarkan bakal dapat jawaban cambuk dia, wah pukulin, nggak begitu. Tapi dakwah ilallah ta'ala, ngajak orang kepada Allah, ajarin ini loh ilmu tauhid, ini loh ketaatan kepada Allah, ingetin ayat-ayat Allah, ingetin kenikmatan Allah kepada kita. Sampaikan kabar gembira kepada orang tentang rahmatnya Allah. Syuf, nanti ada surga. Fahiya al-jannatu hiya daru dhiyafatir rahman. Surga itu tempat Allah menjamu tamu-tamunya. Fiha kullu khair ma takhayyaltahu wa ma lam tatakhayyalhu. Di situ ada segala kebaikan dan keindahan, baik yang pernah kamu khayalkan dan yang belum pernah kamu khayalkan. Kita khayal ada ini, ada ini, ada ini. Wa ma khafiya a'zam. Yang belum kita tahu jauh lebih banyak lagi. Karena kita kan terbatas. Adapun Allah tidak terbatas memberikan kenikmatan kepada kita. Menjamu bagi orang-orang yang selama di dunia mau nurut sama Allah, mau taat, mau takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Tadi kita habis hadir haul di dekat rumahnya Haji Ahmad Maulani.
Tadi pagi haul Guru Abdul Hadi, Guru Hadi. Kebetulan tadi ada Ustadz Mahfud ya ceramah, muridnya beliau. Katanya Ustadz Mahfud bilang Guru Hadi selalu pasti akan ada di masjid setengah jam sebelum azan, nunggu sholat, bukan nyuruh sholat, nunggu dia. Anak kemarin dengar satu itu di Instagram, cakep deh tuh, siapa tuh, ada artis tuh, penyanyi tuh yang agak hitam, siapa namanya, Raim siapa, ada yang namanya Rahim Laude. Itu menarik, dia bilang apa? Dia bilang saya tuh belajar, katanya dulu waktu saya kuliah, kalau saya mau ketemu sama dosen saya tungguin gitu. Menunjukkan apa? Ini dosen lebih penting daripada saya. Saya yang harus kejar waktu dia, saya yang harus nungguin dia. Nggak mungkin dosen nungguin saya, nggak mungkin, karena dia lebih penting dari saya. Begitu pula dalam hal-hal yang lain, mau ketemu pejabat, wah kita nungguin gitu. Nah, yang lebih penting kita apa sholat sekarang? Ya, yang lebih penting dunia nih yang kita kerjakan apa sholat? Pasti sholat. Nah sekarang kita harus nunggu sholat, bukan ditunggu. Kalau kita menunggu sholat, kalau kita menanti kehadiran sholat, itu nanti dunia yang nungguin kita berarti. Ajib, menarik ya, kata si Raim tadi. Saya suruh dunia biar nungguin saya lagi sibuk sama sholat. Ya nanti dulu, nanti kamu nanti tunggu aja dulu. Saya urusan saya sholat. Akhirnya tuh dunia jadi nungguin dia. Dia rapi sholat dibagi dah nih. Begitu. Kalau dia kejar dunia, dunia bakal nyuruh dia nunggu, bakal merasa menjadikan dia lebih rendah dan suruh nunggu, suruh dia biar menanti-nanti dan mengejar-ngejar saya begitu. Jadi kita harus balik tuh. Kita itu Guru Hadi ya gitu ya jalannya. Antum ketemu juga kan pasti ya Guru Hadi. Ya, guru beliau juga Guru Hadi. Dulu Habib Ali Kuitang selalu sering ke situ, diantaranya taraweh malam 19. Sampai udah sakit-sakit Habib Ali Kuitang tetap minta ditandu tuh. Ya. Ayo ke Guru Hadi. Sono, saya mau belajar, mau taraweh di sono katanya. Gurunya Guru Hadi, Habib Ali Kuitang dan yang lain-lain. Jadi beliau selalu ada di masjid kira-kira berapa? Setengah jam kurang lebih begitu sebelum azan. Setiap orang yang mau ketemu pasti bakal ketemu. Nah, ya, kalau ada yang ngajak ngomong ya gimana sehat? Oh, guru ntar ada acara ini mau bisa hadir nggak? Ya bisa. Udah selesai, pegang Qurannya, baca sampai azan datang. Tiap sholat, tiap waktu, ini muridnya ada. Terus tadi saya juga sampaikan kepada jamaah di situ. Nah cerita kayak begini, ini kita bawa pulang coba kita praktekin, cobain sebelum sholat udah wudu, udah duduk di masjid berjamaah. Kalau kata guru Kiai Mahfud tadi, kita nungguin sholat, saya pernah juga nungguin sholat sebelum azan, saya udah duduk. Azan maghrib bulan puasa, azan maghrib bulan puasa kita duduk tuh nontonin nih RCTI Indosiar, mana nih yang azan duluan nih, ya balik, oh ini kali udah duluan nih, ini iklan mulu nih yang ini begitu. Padahal sama, ditungguin azan maghrib bulan puasa aja, yang lain enggak. Falidzalik kita coba begitu, kita coba yuk. Quran kita baca, kita cobain gitu. Kita suruh dunia yang nungguin kita. Wah, itu modelan keren begitu. Jadi hidupnya bakal tenang, bahagia, nyaman. Jadi kuncinya apa tadi? Kuncinya di sholat. Kita nunggu sholat, dunia berarti nungguin kita. Itu aja. Coba sebelum azan udah duduk. Kan begitu, Nabi itu begitu. Buktinya apa?
Buktinya Nabi itu menunggu di masjid setiap sebelum azan itu berkumandang. Buktinya bahwa setiap mau masuk waktu Nabi bilang, arihna biha ya Bilal. Artinya Nabi udah di masjid berarti kan? Bilal udah di masjid. Keluarga Nabi, sahabat Nabi udah pada di masjid. Tungguin, ada yang sholat sunnah, ada yang tahiyatul masjid, ada yang baca Quran. Begitu masuk waktu Nabi bilang, arihna biha ya Bilal. Ayo senangkan kita dengan lantunan azanmu wahai Bilal. Coba kita coba, nih azan di berapa nih? Wah kita duduk situ, duduk tungguin. Cobain aja ya, semampu kita, nggak usah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak usah maksain juga. Kalau ada urusan nggak apa-apa. Tapi kalau emang kosong, taruh HP-nya, ya, taruh ininya semuanya, deh duduk. Wah, cakep banget. Naam, wa tahdhirihim min sakhatihil waqi' 'lil muta'arridin lahu minal kafirin wal fasiqin. Ingatin juga si azabul qabr fi nar, fi jahannam, fi azab min Allah. Ingatin juga. Jadi selain kita ingatin tentang surga yang merupakan tempat jamuan Allah, di sisi lain ada juga api neraka, tempat azab yang begitu pedih. Jadi yang penting manfaat. Baik manfaatnya urusan dunia, ente nggak ada kerjaan, tuh ada lowongan tuh di situ tuh, nah cakep. Ente mau ngapain? Lagi pindahan rumah nih, ane bantuin, ane bawain itunya, bawa motornya nanti. Kalau ente bawa barang jadi bisa ane bantuin. Urusan yang terkait dengan dunia atau urusan akhirat, dua-duanya bagus. Nah, namun wan naf'u fid din aham wa aqdam. Manfaat yang terkait dengan urusan agama itu lebih penting karena akan membawa kita kepada kesenangan yang sifatnya kekal dan abadi selama-lamanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman. Waktu itu Nabi ngirim Muadz bin Jabal ke mana? Ke Yaman. Nabi ngomong begini sama Muadz, wahai Muadz, wahai Ali, kalau kamu berhasil memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik daripada kamu memiliki humurun ni'am, onta merah yang paling mahal saat itu. Ferrari dah kalau sekarang. Lebih baik ente bikin orang jadi sholat daripada ente punya Ferrari. Sebab itu yang ente lakukan, bikin orang sholat, kebaikan yang didapatkan olehmu itu jauh lebih berharga daripada mobil Ferrari. Jangan kita kecil hati. Satu orang, oh saya kalau naruh di YouTube yang nonton 15, jangan 15, satu lagi, udah cakep itu. Tapi saya ini malah parah nih, saya udah posting kagak ada yang nonton. Setidaknya Allah menghargai upayamu dan Allah akan memberikan pahala untukmu. Nggak mungkin hilang begitu aja. Perbanyaklah dakwah. Kalau memang orang yang di hadapanmu tidak mendengar, nanti ada orang lain yang mendengar. Wa idza lam tusma' fi waqtin sumi'at fi waqtin akhar. Kalau saat ini tidak ada yang mendengar, ntar di waktu yang akan datang bisa ada yang mendengar. Tiba-tiba jadi FYP begitu kan. Kalau memang enggak, sami'aha ahadun fi sulbi abih. Dakwahmu itu didengar oleh orang yang ada di sulbi abahnya, sulbi ayahnya. Ini hari ya kita lagi ceramah, ini di sulbi kita nih. Ada orang lagi ceramah di sulbi kita nih, ada calon anak-anak kita. Ya, kayak Nabi waktu ke Taif kan gitu. Kata Nabi waktu ke Taif ditolak, di ini segala macam. Malaikat pada marah, pada empat banget tuh sama orang Taif. Gue balikin aja deh nih gunung-gunung. Jangan kata Nabi. Kalau memang mereka nggak beriman, anak-anak mereka ntar bakal beriman. Nah, itu bulan lalu saya ke Taif. Sekarang 100% warga Taif muslimin. Dulu 100% kafirin, kufar, fasaqah. Tapi berkah kesabaran Nabi dan ketabahan Nabi, hari itu Nabi enggak dapat hasilnya. Hari itu Taif enggak beriman.
Nunggu sampai bulan depan, tahun depan belum beriman. Bukan hanya nggak beriman, Nabi sangat dibenci saat itu. Tapi Nabi sabar, tabah, terus berdakwah, terus mendoakan mereka. Akhirnya generasi yang berikutnya sudah mulai ada yang beriman. Begitu selanjutnya sampai akhirnya apa? 100%. Mau kita lewat tuh di Taif nih, ini tempat Nabi istirahat waktu habis ditimpukin. Allah, sedih banget. Kita kalau diundang ceramah disambut, ya kan? Tala al-badru alaina, begitu. Turun dari mobil. Ya Allah, baginda ditimpuk manusia paling agung. Contoh dakwah itu seperti habbah. Memakna al-habbah. Orang kalau nanam itu apa sih? Biji. Kiai Haji Husnul nih tadi yang bantu nerjemahin. Dakwah itu seperti habbah. Apa tadi Nol? Biji. Tadauha fil ard, kamu taruh di tanah. Wa ma tadri illa waqad athmarat wa sarat bustanan. Taruh di tanah, itu tinggalin. Ya, ente tinggalin. Tiba-tiba berapa tahun lagi ente lihat udah numbuh, udah berbuah, udah jadi kebun di situ. Itu dakwah tuh begitu. Taruh aja, lempar aja tuh. Ayo bertakwa sama Allah. Ayo sholat. Ayo Qur'annya dibaca. Ayo bakti sama orang tua. Ayo begini, ayo begitu. Lempar aja yang baik-baik. Tiba-tiba di sini numbuh. Wah, ini orang jadi baik, ini orang jadi sholat, baca Quran, akhlaknya baik, bakti sama orang tua. Wah, dia ngajarin lagi orang jadi kebun. Gara-gara satu omongan yang kita lemparkan kepada mereka. Ya begitu. Ustaz Abdul Hamid ngajar di sono di sini. Wah, sekarang udah punya banyak kebun. Alhamdulillahirabbil alamin.